Selamat malam Bapak Ibu, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, sehingga firman Tuhan ini akan kembali memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 24a. Amsal 17 ayat 24a. Demikian bunyi firman Tuhan, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Sekali lagi, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini, sejauh mata memandang. Krisis, kesulitan yang terjadi di hari-hari ini, Bapak Ibu, tentu saja menguras pikiran kita untuk berpikir bagaimana aku bisa melewati ini semua. Berpikir bagaimana apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di hari-hari ini. Berbicara tentang kesulitan, tentu saja banyak yang mengalami kesulitan dan kita sama di dalam situasi yang sama menghadapi pergumulan, kesulitan hidup di hari-hari ini. Namun kalau kita berbicara tentang kesulitan dan juga berbicara tentang pandangan ini, Bapak Ibu, bagaimanakah kita cara memandang masalah atau kesulitan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Arti dari pandangan adalah pola pikir atau pikiran seseorang terhadap sesuatu. Apa yang Bapak Ibu lakukan atau apa yang kita lihat dari setiap peristiwa kesulitan, pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini. Bagaimanakah cara kita memandang kesulitan itu? Bagaimanakah cara kita meresponi dari setiap persoalan-persoalan, kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini? Kenapa? Karena bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu sangat berpengaruh dengan tindakan, sikap, atau perilaku kita. Hari ini atau malam hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Hana. Dalam 1 Samuel pasal 1, 1 Samuel pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. 1 Samuel 1 ayat 2 sampai 7. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Elkana, ya Bapak Ibu. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Masalah yang dihadapi oleh Hana adalah dia mandul, tidak memiliki anak. Madunya Penina selalu menyakiti hatinya. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Hana ini, Bapak Ibu, bahwa sepertinya beruntun terus-menerus, bahkan kok tidak selesai-selesai masalah yang dihadapi, karena dikatakan firman Tuhan bahwa madunya ini tiap-tiap tahun, dari tahun ke tahun selalu menyakiti hati daripada Hana.
Berbicara tentang masalah, semua kita mempunyai masalah. Namun bagaimanakah cara kita memandang masalah itu, Bapak Ibu? Malam ini kita akan sama-sama belajar ada 2 cara pandang terhadap masalah. Yang pertama, cara pandang negatif. Kita melihat dari tokoh Hana ini. Pola pikir yang negatif mempengaruhi respon menjadi negatif. Kalau kita membaca di ayat yang ke-7 tadi, dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana, dia menghadapi masalah, disakiti oleh madunya dari tahun ke tahun. Dan dia membiarkan hal-hal yang menyakitkan. Dia mendengar setiap perkataan dari Penina ini dan dimasukkan ke dalam hatinya. Dia meresponi dengan respon negatif. Dia membiarkan hal-hal yang tidak baik itu masuk di dalam hatinya. Sehingga akibatnya adalah dia menangis, dia sedih. Setelah dia menangis, dia sedih, maka itu mempengaruhi perilaku daripada Hana. Apa pengaruhnya? Dia tidak mau makan. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa betapa kita memiliki sesuatu hal yang penting saat kita memiliki cara pandang dan juga respon yang tidak baik terhadap sesuatu, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita, bahkan sampai mempengaruhi kepada perilaku dan tindakan kita. Di dalam Lukas pasal yang Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari sini kita perlu belajar, Bapak Ibu, hal yang penting yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan adalah kalau kita mau dari dalam hati kita memiliki perbendaharaan yang baik, maka kita harus mengizinkan hal-hal yang baik pula yang akan masuk di dalam pikiran kita. Kalau kita tahu betapa cara pandang kita itu begitu sangat mempengaruhi di dalam pikiran kita, maka ini menjadi sebuah pilihan bagi kita bahwa apa yang kita taruh dalam hati, apa yang kita taruh di dalam pikiran itu akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Waktu Hana menaruh pikiran yang negatif, maka dia menjadi kehilangan banyak hal di dalam dirinya. Namun kalau kita belajar, Hana tidak berdiam diri. Hana mulai mengubah pola pikirnya dan mengubah tindakannya. Mari kita melihat poin yang kedua, bagaimana cara pandang terhadap masalah yang dilakukan oleh Hana. Yang kedua adalah cara pandang positif. Hana mengubah pola pikirnya dan akhirnya bisa mengubah tindakannya. Kalau tadinya dia menangis dan tidak mau makan, Hana bertindak. Di dalam ayat yang ke-12, sama-sama menangis tetapi tangisan Hana ini berbeda, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, tangisan Hana adalah tangisan yang dibawa ke dalam doa. Terus-menerus berdoa. Dan di ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Hana meresponi perkataan Imam Eli pada waktu itu.
Jadi yang tadinya dia menangis sedih, tetapi saat dia menangis membawa perkaranya di dalam doa, lalu dia mendengarkan perkataan hamba Tuhan, Imam Eli ini, maka dia mengambil, meresponi, menerima perkataan itu. Dan di dalam ayat yang ke-17 bahwa perkataan Imam Eli itu adalah ucapan berkat, perkataan tentang jawaban-jawaban doa. Dan di ayat yang ke-18, Hana menerima perkataan itu. Ini adalah respon positif. Ini mengubah pola pikir Hana ketika dia membiarkan apa yang dia alami dan dia berpikir positif, dia meresponinya dengan positif. Hasilnya, Bapak Ibu, di ayat yang ke-18, dia mau makan, kemudian dia kembali sukacita, mukanya tidak muram lagi. Kalau kita membiarkan hal-hal yang terjadi, tidak memandang dengan pola pikir negatif, tetapi kita melihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan, maka itu yang akan memberikan kita berbeda dengan yang lainnya. Masalah yang kita hadapi mungkin sama, tapi orang bisa melihat, oh, kenapa dia bisa melewati dengan sukacita, kenapa dia tidak bersusah hati, karena apa? Ada sesuatu yang baik di dalam perbendaharaan hatinya. Kalau kita mengganti perbendaharaan hati kita saat kita menghadapi masalah dengan berdoa, dengan menaruh firman di dalam hati, maka ini yang akan mengubah pola pikir kita dan cara pandang kita terhadap masalah. Apakah Hana langsung dijawab saat itu pergumulannya? Apakah langsung selesai masalahnya? Tidak, tetapi Hana memegang janjinya Tuhan. Ini yang harus kita belajar. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, berpikir hal-hal yang baik dan itu akan mengubah cara pandang kita. Yang mulia, yang baik itu yang harusnya kita pikirkan, yang harusnya kita taruh di dalam pikiran-pikiran kita. Di hari-hari ini situasi yang sulit, mari kita menaruh perbendaharaan yang baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya itu bisa mengubah cara pandang kita, yaitu cara pandang yang baik. Dengan demikian, kalau kita dapat memiliki pola pikir yang baik, akan mengubah respon kita yang baik. Kita membawa setiap permasalahan kita dengan doa, terus-menerus berdoa seperti yang dilakukan oleh Hana. Maka dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh sebab itu mari kita meresponi segala sesuatu yang tidak baik dengan cara positif, dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Menaruh pikiran positif, berpikir dengan hal-hal yang positif, maka Tuhan yang memberkati kita, yang sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita akan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara pandang yang baik terhadap setiap persoalan, masalah atau krisis yang terjadi di hari-hari ini, sehingga kita dapat melewati semua dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, karena Engkau yang memberkati, menguatkan, dan terus memotivasi kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya terus berdiam diri di dalam kelemahan-kelemahan kami, tetapi kami memiliki cara pandang yang baik, sehingga kami meresponi hal-hal yang baik, dan Tuhan melakukan apa yang kami pikirkan itu lebih banyak dari segala sesuatu yang kami doakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, berikan kekuatan, kemampuan buat kami untuk tetap melakukan seperti apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.